Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haris, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Terima kasih Ustadz. Hari ini terjadi lagi pemboman di depan Katedral Makassar dan kembali menelan korban jiwa. Sebagai mantan narapidana teroris atau napiter, Ustadz Haris ini sudah malang melintang dan tahu betul dunia soal kekerasan ini. Apa ini komentar Ustadz pertama terhadap kasus pemboman yang sudah lama tidak terjadi tiba-tiba muncul lagi ini? Ya, yang pertama saya mengutuk keras kejadian pengeboman di depan gereja katedral Makassar, yang menurut saya sangat biadab, sangat tidak manusiawi, dan sangat membuat keonaran dan ketakutan di masyarakat. Itu tanggapan saya yang pertama tentang kejadian. Kemudian yang kedua, ya ini memang cukup lama juga baru kemudian muncul lagi. Ini artinya bahwa paham radikalisme yang melahirkan sikap teroris masih terus berkembang di kalangan masyarakat. Itu Mas. Apa bisa dikatakan sebenarnya mereka ini masih solid atau bagaimana sih sebenarnya? Iya, sebetulnya antara solid dan tidak solid, yang pasti mereka mau menunjukkan bahwa mereka masih eksis sebagai sebuah kekuatan perlawanan. Itu yang pasti, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa akar pemikiran yang keras dan melahirkan sebuah sikap kekerasan ini masih terus berkembang. Gitu. Kalau dilihat ini kasusnya bom bunuh diri lagi, sebenarnya apa nih targetnya? Toh melukai diri sendiri ya? Iya, orang-orang kelompok seperti ini sejak beberapa kasus yang lalu juga sepertinya tidak punya target yang penting, ya. Makanya juga pernah dikritik oleh salah satu aktivis jihadis, ya, seperti Syekh Al-Maqdisi misalnya, yang menyebutkan bahwa aksi-aksi atau yang mereka sebut dengan kata jihad misalnya, yang hanya sekedar menimbulkan ketakutan ini tidak membawa maslahat apa-apa kepada umat. Makanya kalau beliau itu menyarankan ada yang disebut dengan jihad tamkin. Artinya harus punya target, ada sesuatu yang berarti. Kalau ini kan tidak bawa target apa-apa, nggak bawa maslahat, hanya membawa mudarat. Mudarat kepada dirinya, mudarat kepada masyarakat secara umum, bahkan mudarat terhadap agama itu sendiri, bahkan juga mudarat kepada bangsa dan negara. Gitu. Kan belakangan ini aparat juga menangkap sejumlah personil yang diduga gitu ya, masih jaringan teroris. Apa kira-kira bisa dikatakan ada kaitan dengan tindakan atau upaya pemerintah melakukan langkah-langkah tersebut, Ustaz? Iya, ini memang masih dalam proses penyidikan dan pengembangan, ya. Berada mereka ini dari jaringan mana? Bahkan kalau saya lebih cenderung mengatakan ini jangan dikaitkan dulu dengan agama, atau juga memang tidak boleh dikaitkan dengan agama, karena memang tidak ada satu agama pun yang membolehkan atau mentolerir tentang sikap-sikap seperti ini. Tapi memang sangat mungkin kemudian ada orang-orang yang menyimpang dalam memahami
agama sehingga melahirkan sikap-sikap yang salah ini. Nah, kalau belakangan yang penangkapan ini kan dari kelompok JI misalnya, saya lihat tidak punya tradisi nih seperti begini, seperti yang terjadi di katedral di Makassar itu. Ya, mungkin ada kelompok lain ya. Saya belum bisa mengatakan bahwa ada di kelompok mana, gitu Mas. Kalau JI sifatnya seperti apa, Ustaz? Tadi saya bilang bahwa JI itu lebih kepada jihad yang sikapnya tamkin. Jadi punya target besar, punya target yang lebih luas. Cuma punya target bagaimana adanya kekuasaan yang bisa menegakkan syariat Islam secara kafah. Gitu. Misalnya kalau mereview kembali kasus-kasus pemboman yang terdahulu, ya, yang tamkin itu contohnya misalnya kasus bom di mana? Belum ada. Kalau yang sifatnya pengeboman, ya. Yang ada misalnya? Ya kalau yang ada itu biasanya mereka punya satu marhalah atau fase per fase yang jelas. Dari mulai fase pembinaan, membentuk kekuatan iman, sampai kemudian membentuk kekuatan jamaah, pada berikutnya baru bisa melaksanakan jihad dengan tujuan adalah tegaknya syariat Islam. Itu biasanya seperti itu. Jadi bahkan mereka menghindari nih hal-hal seperti ini. Karena hal-hal seperti ini justru menjadi penghalang dari tujuan besar itu. Ada juga yang menganalisa ini, Ustaz. Ini kan penangkapan cukup luar biasa ya beberapa waktu belakangan ini. Iya, iya. Tapi di tengah-tengah itu muncul tiba-tiba ledakan yang luar biasa lagi ini. Apa ini merupakan bentuk kecolongan atau bagaimana? Iya. Saya tidak bisa menyebut ini kecolongan ya, tapi saya rasa memang gerakan-gerakan yang kemudian mengarah kepada tindakan teroris ini masih cukup masif dan cukup ada, boleh diperhitungkan, artinya masih ada titik-titik rawan yang bisa jadi dia diantisipasi di satu tempat, tapi kemudian dia bergerak di tempat yang lain. Ini kan kalau kita lihat agak sulit ini agak sulit misalnya ketika ada satu kelompok ada penangkapan misalnya seperti di Jawa Timur atau di Sumatera, kan belum tentu juga bahwa mereka yang tertangkap ini kemudian menjelaskan secara detail tentang jaringannya berada di mana saja, gitu kan. Nah, ketika jaringannya ini dari aparat belum mendapatkan penjelasan, maka sangat mungkin kemudian di tempat-tempat yang kemudian tidak diduga kemudian terjadi. Karena kan Makassar sebelumnya sudah ada penangkapan sebenarnya. Ternyata masih ada sisa orang yang justru masih boleh jadi ini kan persiapannya boleh jadi bukan persiapan mendadak ini, ya kan? Ya, baik dalam bentuk senjatanya atau bomnya ini, atau juga bombernya, orangnya, pasti ini kan sudah ada persiapan. Yeah. Nah ini yang barangkali tidak terdeteksi dengan baik, kemudian muncullah peristiwa seperti yang terjadi itu. Artinya soliditas mereka bisa dikatakan sulit untuk dideteksi sampai ke akarnya. Iya, gerakan ini memang tidak bisa gerakan ini kan gerakan sebetulnya ada macam-macam latar belakang ya. Tapi kayak begini kan karena ideologi nih. Karena satu pemahaman. Sehingga ya kalau mereka yang terlalu hulu, ekstrim seperti ini, mereka akan bertindak dengan kehendak dirinya sendiri sebenarnya.
Misalnya tidak ada koordinasi dengan kelompoknya, tidak ada orang yang atau pemimpin yang menyuruh dia, tapi kemudian satu giroh ya semangat, tapi semangat yang salah ini ya yang menyulut dia sehingga melakukan hal-hal menyulut dia untuk melakukan tindak teroris seperti yang terjadi itu. Dan lagi nih Ustaz, targetnya katedral ya. Ya. Ini meskipun himbauan jangan dikaitkan dengan agama manapun karena memang tidak ada ajaran itu. Tapi ini bisa dikatakan head to head agama tertentu dengan tertentu yang satunya lagi. Iya. Bagaimana nih pemerintah harus bersikap untuk menjaga keutuhan kehidupan di negara kita? Ya, kalau kita lihat ajaran agama secara murni keseluruhan, pasti tidak ada yang berhadap-hadapan satu agama dengan agama yang lain. Tapi ini kan oknum yang punya pemahaman yang salah. Ya katakanlah dia menganut agama tertentu ya, kita belum bisa sebutkan agama apa, agama tertentu di Indonesia ini, kemudian dia melakukan tindakan seperti ini. Ini kan walaupun dia punya identitas misalnya agamanya A gitu, tapi agamanya tidak menyuruh dia begitu. Jadi ini adalah sikap-sikap yang salah. Saya rasa memang membangun bagaimana antar umat beragama itu saling toleran, ini harus lebih ditingkatkan. Kemudian juga tidak boleh ada pernyataan-pernyataan atau tindakan-tindakan yang melukai salah satu agama sehingga ada pemeluknya yang berjalan atau nyelonong seperti itu, Mas. Gitu. Ini kalau lihat penjelasan Ustadz memang tidak mudah ya untuk mengeliminasi pemahaman seperti itu. Perlu ada upaya serius, perlu ada satu terobosan yang jitu. Apa ini yang mestinya dilakukan oleh misalnya ini Densus atau BNPT? Iya. Iya, Densus 88 atau juga BNPT ini kan seperti Densus lah ya. Itu kan tindakannya bukan sekedar bagaimana melakukan penangkapan atau penindakan kan. Tapi sebetulnya juga ada kerja mereka bagian deradikalisasi. Bahkan ada direktoratnya gitu. Ya, kenal ada satu direkturnya di bidang pencegahan. Di pencegahan pemahaman ekstrim radikalisme dan tindak teroris. Gitu. Nah ini mungkin salah satunya memang kendala barangkali ya, karena kelompok-kelompok seperti ini kan orang yang sudah menutup diri, tidak mau menerima atau berinteraksi dengan yang lain, apalagi interaksi dengan aparat gitu. Jadi pasti mereka paling alergi sekali nih. Kalau andai kata pintu ini bisa dibuka dan kemudian terjadi komunikasi atau dialog antara aparat dengan pelaku-pelaku atau orang-orang yang punya paham keras, yang akhirnya menimbulkan sikap teroris, itu mungkin bisa diminimalkan. Jadi walaupun misalnya tidak bisa hilang sama sekali, tapi bisa diminimalkan. Ya seperti contoh kan, ini sudah lama nih kan tidak terjadi, kemudian muncul lagi yang sangat mengagetkan kita. Kalau berdasarkan pengalaman empiris Ustadz ini, kalau tadi bilang saya ekstrim ya, ini kan juga ekstrim. Sementara Ustadz sebagai mantan napiter ya. Kiat apa ini bisa mencapai tujuan ideal? Contoh konkret aja misalnya pengalaman Ustadz setelah menjalani masa penahanan gitu ya, sehingga pemikiran seperti itu bisa dikatakan berubah atau apa istilahnya saya tidak mengerti. Mungkin Ustadz bisa mengelaborasi. Ini bagaimana ini kondisi yang sangat pelik yang berkaitan dengan pemahamannya? Iya, saya rasa pendekatan kemanusiaan, artinya bekerja dengan hati, pendekatan ke hati itu sangat efektif. Bahkan bisa meluluhkan kekerasan-kekerasan yang terjadi pada paham-paham
yang berada pada seseorang. Memang tadi persoalannya adalah membuka komunikasi, ya, sehingga orang ini mau mendengar atau menerima, ya, mau berdialog. Itu kuncinya di situ. Ya, jadi pendekatannya betul-betul memang bukan pendekatan kekerasan, dan ini saya lihat sudah dilakukan oleh terutama oleh Densus 88, ya. Jadi tidak lagi menggunakan kekerasan, sangat humanis sekali, tapi memang ya lagi-lagi belum menyentuh secara keseluruhan. Itulah yang ini kan yang tersendat ini kan, sehingga mereka tidak bukan tersendatnya sebetulnya, tapi ini paham yang saya belum mengalami itu, ya, doktrin-doktrin di mana aparat itu adalah togut gitu kan, yang tidak boleh kita berhubungan. Itu adalah kalau ada hubungan, bukan hubungan lagi, hubungan namanya hubungan permusuhan, ya, jadi harus dijauhi, tidak boleh didengar dan tidak boleh dipercaya sama sekali. Gitu. Itu yang jadi masalah, Mas, gitu. Mungkin pihak lain juga tidak bisa serta-merta memaksakan gitu ya. Artinya begini, boleh jadi mereka punya pemahaman, Ya. yang pemahaman itu diyakini kebenarannya. Sementara di sisi yang lain, kekecewaan mereka terhadap kondisi yang terjadi, mungkin dalam kehidupan sehari-hari belakangan ini yang publik juga merasakan misalnya, Ya. itu sehingga memunculkan sikap-sikap yang demikian. Gimana ini? Iya, kan banyak penyebab orang menjadi radikal, ya, menjadi ekstrim. Itu kan pertama, kalau dari sisi penyimpangan agama pasti dari pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang tidak dipahami oleh Islam secara luas, ya, yang mainstream itu tidak dipahami oleh kelompok-kelompok seperti ini. Bahkan tokoh-tokoh agama yang ada itu biasanya juga mereka tidak mau dengar. Karena apa? Karena pemahamannya dianggap tidak sama dengan mereka. Gitu. Jadi itu yang mereka pahami. Gitu. Itu yang mereka pahami. Jadi terus mereka pertahankan. Kemudian biasanya juga mereka selalu memanfaatkan momen. Karena di dalam gerakan-gerakan seperti ini kan selalu dua yang dia tunggu tuh. Pertama adalah ketika dia punya kemampuan, dia akan bikin momentum, membuat momentum. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, dia menunggu momentum yang ada. Jadi momentum yang ada misalnya perpolitikan, kemudian ketidakadilan, ya, ketimpangan dalam ekonomi, itu juga yang dijadikan satu landasan, menjadikan satu isu di kalangan mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal seperti ini. Ini kalau kita lihat sentimen agama, kita belum dengar di tempat lain. Biasanya kan ada negara lain gitu ya, yang misalnya agama tertentu membantai agama ini, maka terjadi balas dendam di tempat yang lain. Yeah. Tapi ini di hampir beberapa tempat di negara-negara yang kita lihat tidak ada nih, belum ada isu-isu itu. Ya, ini kalau saya melihat lebih kepada isu lokal sebenarnya. Isu lokal di mana mereka kalau saya sih lebih melihat bahwa mereka betul-betul sudah terdesak, sehingga mereka melakukanlah apa-apa yang sifatnya kenekatan itu, nekat. Terdesak bagaimana kira-kira? Iya, kan sudah banyak terjadi penangkapan besar-besaran. Kemudian penanggulangan kelompok radikal, kelompok teroris ini kan terakhir kita lihat kan cukup sangat berhasil, ya. Cukup sangat berhasil, dan ini juga membuat mereka merasa langkahnya sudah sangat sempit, ya, sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti sekarang ini, ya, nekat gitu. Tentu kenekatan kan tidak sekedar menekat melakukan tindakan pengeboman seperti itu, dibutuhkan juga dukungan material, ya. Yeah. Sebenarnya
Bagaimana mereka mengkonsolidasikan untuk penghimutan dana sekecil apapun ya Ustaz? Mereka kan juga perlu upaya itu. Iya. Ya, ini kan kalau mereka merupakan jaringan ya, bukan berdiri sendiri, itu kan selalu saja ada dana-dana yang didapatkan untuk melakukan aksi-aksi. Tinggal persoalannya, aksi itu kapan mau dilakukannya. Gitu. Tapi kalau dana-dana yang ada itu atau yang dikumpulkan itu bisa mereka lakukan. Saya tidak bermaksud ingin mengkaitkan ya dengan satu kelompok, tapi ini saya bicara pengalaman aja ya. Pengalaman yang saya lakukan itu biasanya kalau kita punya program-program yang ke depan adalah untuk melakukan aksi-aksi seperti ini, itu pasti kita sudah mempersiapkan, ya kan mempersiapkan segalanya, termasuk mempersiapkan pendanaan dan sebagainya. Persoalan kapan digunakan itu adalah persoalan bagaimana lagi-lagi ketemu dengan momentum. Nunggu timing begitu ya? Iya, menunggu timing yang pas. Kira-kira sudah bisa diprediksi nggak Ustaz? Ini jaringan mana? Kalau tadi disebut tidak ada kaitan dengan JI, mungkin bisa dielaborasi sedikit. Kalau tadi misalnya disebut di awal tadi kaitan dengan ISIS gitu, kira-kira gambarannya seperti apa? Ya, saya pikir terlalu dini lah menyebut langsung kelompoknya adalah ini gitu. Ya. Cuma perkiraan saya kalaulah terkait dengan kelompok-kelompok radikal, ya kelompok ekstrim, itu tidak jauh dari orang-orang yang berpaham dan berafiliasi ke ISIS gitu. Ya, tinggal di Indonesia itu kan hanya beberapa aja. Kira-kira ada target lain apa selain yang mereka inginkan kalau dikaitkan dengan perkembangan politik belakangan ini? Iya, nggak ada target yang strategis kalian. Tidak ada target yang strategis yang mereka lakukan, kecuali kayak semacam memberikan pesan aja gitu, pesan bahwa masih ada. Kemudian diambillah sasaran yang menurut mereka ini sudah sasaran yang sudah boleh gitu, ya kan? Artinya berbeda agama gitu kan ya. Kalau yang melakukan agama di luar agama ini, di luar dari yang dianut oleh kaum Nasrani gitu kan, itu saya lihat begitu. Jadi nggak ada yang target-target strategis itu. Pertama, mereka juga hancur sendiri, gitu kan. Walaupun korban satu atau dua orang, kita nggak boleh bilang sedikit ya. Apalagi ini sudah mencapai lebih dari 10 ya kan korbannya. Satu atau dua orang, satu nyawa itu yang tidak boleh kita tumpahkan, itu kan sama dengan membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Itu makanya saya katakan ya, atas nama pertama saya sebagai seorang yang pernah terlibat dalam kelompok teroris gitu, kelompok yang keras gitu kan. Kemudian juga atas nama seorang muslim yang saya ingin menegaskan bahwa andai kata orang ini beragama Islam, saya pastikan bahwa Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Artinya yang dulu Ustadz pernah jalankan sehubungan dengan keyakinan yang Ustadz pegang terkait dengan agama, berlawanan dong. Ya, karena saya yakini bahwa ternyata setelah saya mendapatkan pencerahan, yang saya pahami dulu itu penyimpangan, ya, yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Ya, Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu, tapi kemudian saya punya pemahaman dari mendapatkan doktrin atau pembinaan yang sudah sejak awal sanadnya itu sudah menyimpang dari pemahaman Islam yang murni, yang baik, yang rahmatan lil alamin, yang tasamuh itu yang saya rasakan waktu itu. Kalau diistilahkan ini penjernihan pemahaman, bagaimana ini Ustadz bisa menuju transformasi dari pemahaman yang tadi Ustadz bilang itu penyimpangan, kemudian menjadi, kalau disebutkan itu
kesadaran. Iya. Bagaimana itu bisa dilalui? Apakah karena maaf ini setelah Ustadz menjalani masa penahanan, mungkin juga penuh dengan liku-liku yang dirasakan selama penahanan dan lain sebagainya, proses Iya. pengadilannya, Iya. atau ada hal lain, Ustaz? Ya, kalau saya ya pastinya titik balik sehingga saya punya kesadaran yang merubah, ya, mulai dari cara berpikir sampai tindakan yang radikal menuju kepada yang tawasud atau moderat gitu ya. Itu memang titik balik yang paling terasa betul ketika di masa-masa ketika saya berada dalam tahanan, ya. Makanya saya mengatakan bahwa di masa itu saya melakukan sebuah kontemplasi, gitu kan, merenung dari mengevaluasi dari kesalahan, tapi juga tidak lepas dari andil besar dari aparat yang menangani kasus ini, terutama dari Densus 88 ya. Saya kenal dari mulai Kadensusnya waktu itu, kemudian beberapa anggota-anggota yang ada, mereka menanganinya sangat manusiawi sekali, dan ini kemudian meruntuhkan semua sikap-sikap keras saya, dan kemudian itu menjadi titik balik buat saya. Makanya kemudian saya abadikan dalam satu buku yang saya tulis, saya sebut dengan kata hijrah dari radikal kepada moderat, gitu, Mas. Tentu saya membayangkan tidak mudah, karena Ustadz Haris Amir Falah ini dulu dari Majelis Mujahidin Indonesia. Saya pernah di Majelis Mujahidin bersama Ustadz Abu Bakar Basir, ya. Kemudian membentuk lagi jaringan Jamaah Ansar Tauhid, Jamaah Ansarut Tauhid. Setelah itu Ustadz, Jamaah Ansar Syariah. Artinya 3 organisasi besar Ya. yang landasan utamanya adalah perjuangan menegakkan syariah Ya. di negeri ini. Ya. Kemudian Ustadz sudah malang melintang di jaringan itu, Ya. hingga sampai pada satu saat Ustadz menjalani masa penangkapan dan penahanan. Ya. Boleh tahu berapa kali Ustadz menjalani penahanan? Sekali aja. Sekali selama 4 tahun setengah. Nah, tentu saya masih bertanya-tanya, Ustaz. Tentu tidak serta-merta penanganan, kalau Ustaz sebut sebagai Densus atau tim Densus dan seterusnya. Mesti ada sesuatu gitu ya. Karena ideologi atau keyakinan yang Ustaz sudah pahami sebagai orang yang memegang teguh keyakinan, itu kan tidak mudah ya. Apakah, maaf ini, masa penahanan yang sangat berat itu juga mempengaruhi, atau ada yang lebih lagi dari itu? Ya, kalau masa penahanan, ya orang ditahan pasti berat ya, pasti berat. Tapi saya rasa kalau hanya sekedar semata-mata penahanan, bagi orang yang sudah terkena doktrin, paham yang keras, dan kemudian ini adalah arena perjuangan, pasti mereka menganggap bahwa ditahan dan sebagainya sebuah resiko. Artinya sudah menjadi mereka sudah punya sudah dipaham, mereka sudah tertanam betul bahwa ya kalau tidak mati ya karena misalnya orang dibunuh gitu, atau dia ditahan, itu sebenarnya sebagai satu risiko. Itu adalah bagian saja. Kemudian ada proses seperti menemukan perlakuan yang baik ya di dalam tahanan itu. Tapi juga di samping itu memang menerima ada semacam paham yang pembanding. Jadi bukan hanya sekedar memahami satu pemikiran saja, kemudian juga saya disuguhkan ada pembanding pemahaman yang sehingga semakin luas cakrawala berpikir kita gitu. Jadi dari misalnya kita hanya menerima satu jalur, kemudian ternyata ada pembanding yang lain yang bisa kita jadikan rujukan, sehingga kemudian ada terjadi perubahan. Saya kenal betul Ustadz
Haris Amir Falah ini sejak masih di MMI Iya. bersama Ustadz Abu, bersama Ustadz Irfan Awas, Iya. ya, dan lain-lain di awal tahun 2000-an ya Ustadz ya. Tahun 2000 betul. Bagaimana militansinya kalau saya boleh mengistilahkan itu ya. Iya. Saya membayangkan perubahan yang drastis telah terjadi. Kalau tadi Ustadz bilang ini penanganan yang baik oleh tim Densus itu ya. Iya. Ini kan menjadi satu model yang baik. Iya. Kalau itu bisa diterapkan, maaf ini, tanpa harus melakukan kekerasan, Iya. penindakan, penyiksaan atau bahkan mungkin ekstrim, yang lebih ekstrim lagi. Kalau itu memang bisa dilakukan, Ustadz mengalami sendiri. Apa ini sebaiknya yang bisa dilakukan oleh Densus ke depan merujuk pada model yang sudah pernah kita alami? Iya, kalau saya rasa lebih disempurnakan bagaimana pendekatan-pendekatan yang bersifat kemanusiaan. Ya kayak seperti Kadensus 88 yang sekarang, ya Irjen Pol Martinus Hukum, SIK, MSI itu, kan beliau selalu mengatakan saya bekerja dengan hati. Kalau ini menjadi menjadi paham seluruh anggota yang ada dan kemudian lebih disempurnakan, dikembangkan, saya rasa keberhasilan membuat orang yang tadinya radikal menjadi moderat itu akan lebih banyak lagi, dan akan lebih efektif lagi. Walaupun kemudian juga kita juga harus memahami kalau nggak menghadapi para kombatan ya nggak bisa seperti itu, ya kan? Kalau sudah misalnya yang berbicara senjata, kan tidak mungkin juga didekati dengan hal-hal yang hanya sekedar dengan mulut. Pasti tidak mau akan terjadi satu hal yang setimpal gitu. Tapi di luar itu, di luar dari misalnya sudah mengangkat senjata, hampir semua orang yang sekeras apapun, ini pengalaman-pengalaman yang ada, sekeras apapun mereka tuh runtuh. Ya, tadi saya katakan begitu dengan pendekatan itu. Jadi lebih dikembangkan dan lebih disempurnakan. Kalau bisa menjadi model gitu. Menjadi model bukan kepada oknum-oknum tertentu dari Densus 88, tapi menjadi model dari lembaga Densus 88 itu sendiri, Mas. Saya setuju sekali kalau itu bisa dilakukan dengan baik, Ustadz, karena yang dulu pernah terjadi, penilaian publik dan sudah banyak dipublikasikan di media massa mainstream juga, nasional dan daerah, bahwa ketika itu banyak dilakukan salah tangkap, kemudian perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan, dan seterusnya. Nah, yang ke depan, meskipun kita tidak setuju dengan cara-cara mereka melakukan pemboman, perusakan dan seterusnya, tetapi bagaimana model itu bisa lebih ditingkatkan? Iya, harus menjadi, kalau tadi menjadi model, harus menjadi saya nggak kurang ngerti nih istilahnya nih. Bisa nggak menjadi sebuah ketetapan bahwa penanganan kasus-kasus pemahaman yang ekstrim sampai kepada tindak teroris itu lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Artinya begini, kenapa saya katakan tidak melalui jalan kekerasan? Karena jalan kekerasan itu akhirnya hanya menimbulkan satu dendam baru. Dan kalau sudah timbul dendam, ini kan akan berkelanjutan. Artinya ada permusuhan yang diwariskan. Padahal kalau kita ingin memotong, gitu kan, paham dan sekaligus tindakan teroris itu ya memang benar-benar dimulai dari sikap-sikap yang sangat manusiawi yang pernah dialami. Saya rasa bukan hanya dialami oleh 1-2 orang mantan teroris ya, tapi dialami oleh banyak orang, ratusan bahkan orang-orang yang bersikap keras. Ketika penanganannya jauh lebih humanis, itu mereka betul-betul kembali dan menjadi orang-orang yang hidup yang saya boleh bilang normal dalam tanda kutip, seperti manusia yang lain. Iya, diradikalisasi.
itu artinya membuat orang istilahnya tidak menjadi radikal lagi. Ya. Tetapi menurut saya yang tidak mudah adalah mengembalikan yang seutuhnya seperti yang pernah Ustadz alami itu. Tentu kalau itu dijadikan model atau mungkin blueprint, saya kira juga harus melibatkan banyak stakeholder ya. Tidak sesederhana itu. Menurut saya ini yang juga harus dipikirkan Ustadz, sehingga bangsa ini tidak tercabik-cabik oleh isu-isu yang demikian dan negara tidak terkuras energinya, dananya untuk menjalankan program-program yang demikian. Gimana ini kiatnya Ustaz? Ya, pertama pasti ada penyadaran ya. Penyadaran dimulai dari misalnya memang sikap yang manusiawi dari aparat yang selama ini dianggap sangat kejam gitu, ya kan? Kemudian kok kita lihat penanganannya sangat manusiawi, itu adalah bentuk penyadaran. Tapi berikutnya adalah memang ada pembinaan yang kontinu. Kalau dulu di zaman ketika orang biasa menjadi teroris gitu kan, itu kan ada yang namanya tarbiyah istimroriyah, tarbiyah yang dilakukan secara terus menerus. Nah, membalikannya juga dari radikal menjadi moderat, itu harus ada yang namanya tarbiyah istimroriyah, yang pendidikan yang terus menerus. Kan kontennya aja yang berbeda, tapi modelnya kan sama. Kontennya kalau di sini konten keras, ya kan, di sini kontennya konten yang wasatiyah, yang pertengahan. Jadi ada pembinaan. Nah, pembinaan yang paling efektif sebetulnya itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memang pernah terlibat di kasus itu, Mas. Karena dia merasakan betul, ya kan, dia tahu persis. Dan kemudian juga teman-teman itu merasa tidak punya jarak gitu. Karena itu jadi kalau kita mengatakan harus menyatakan stakeholder misalnya kan, itu harusnya lebih banyak menggunakan para mantan. Mungkin itu barangkali. Oke. Baik Ustaz. Apa ini himbauan kepada kawan-kawan yang ada di jaringan sana? Ya. Sehingga ini tidak timbul fitnah yang kembali terulang. Ya. Sudah lama isu terorisme pemboman di Republik ini mungkin sudah dua dasar warsa lebih. Iya. Ya. Dan lalu publik mengkaitkan dengan kelompok tertentu. Jangan sampai stigmatisasi ini akan menjadi label yang kelak generasi kita itu susah menghilangkan itu, karena itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ustadz sebagai mantan napiter yang merasakan betul, tahu betul gitu ya, dan punya visi misi ke depan yang baik. Nah, apa ini himbauan Ustadz? Termasuk himbauan kepada saudara-saudara di sana, kepada para policy maker yang ada ini. Iya. Kalau pertama, kalau saya kepada pemerintah ya, dengan perangkatnya yang ada dalam deradikalisasi ini, harus lebih ditingkatkan. Kedua, jangan hanya menjadikan deradikalisasi ini sebagai sebuah seremonial, tapi dia harus konkret bagaimana mencegah dan kemudian mencegah orang yang belum pernah kena radikal dicegah. Tapi bagi orang yang sudah pernah kena, dikembalikan sehingga dia berada posisi yang wasatiyah atau yang moderat. Ya, itu harus ditingkatkan. Jadi memang program ini harus berjalan terus. Kemudian yang kedua, kepada semua orang yang masih berada dalam kelompok radikal dan paham-paham yang ekstrim, saya rasa sudah mulai saatnya lah kita meninggalkan itu. Ya, tinggalkan itu semuanya, karena semuanya itu tidak punya manfaat untuk diri kita, tidak punya manfaat untuk keluarga kita, tidak punya manfaat untuk bangsa kita, bahkan tidak punya manfaat untuk agama kita. Ya, kalau ini terus berjalan, bagaimana Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa radikalisme ekstrim itu akan menjadi beban sejarah sendiri buat umat. Ya, akan menjadi beban sejarah sendiri buat umat. Makanya ya kita yang kalau khususnya orang yang beragama Islam dan kemudian punya paham-paham yang keliru,
paham-paham yang salah, ini memang segeralah tinggalkan. Sehingga kita sudah dengan begitu kita akan bisa mengkampanyekan Islam, Islam yang indah, Islam yang memang Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang semakin kita amalkan, semakin kita bawa, orang semakin mendekat kepada kita. Jadi kita jangan membuat Islam ini akhirnya menjadi hantu. Bukan Islam yang salah, tapi karena tindakan-tindakan yang keliru yang kita bawa atas nama agama itu. Jadi itu himbauan saya, mudah-mudahan semua mendengar dan bisa segera meninggalkan paham-paham yang salah. Ya, meskipun mereka punya pendapat ya Ustadz ya, maaf ini bukan saya mewakili, tetapi mereka akan bersikukuh bahwa tindakan mereka merupakan ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan yang dilakukan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan berpolitik sehari-hari, sehingga mereka mengungkapkan itu. Dan tentu bukan pekerjaan mudah untuk membuat mereka memahami ini ketika kekecewaan itu masih dirasakan, Ustaz. Ya, kalau misalnya kita menemukan ada kebijakan yang salah, kemudian memunculkan kekecewaan, cara kita mencegahnya jangan dengan kesalahan juga. Artinya ini kan kalau kita lakukan dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh kelompok teroris misalnya gitu, ini kan kita mencegah sebuah kesalahan dengan kesalahan yang lebih besar, bahkan kesalahan yang lebih membawa mudarat kepada umat manusia. Baik, Ustaz, sudah cukup panjang lebar. Ya. Terima kasih. Atau masih ada penambahan yang mungkin perlu ditegaskan lagi, Ustaz? Karena cukup. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Haris Amir Falah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.